semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung Anda melihat video ini. Kali ini kami dari kelompok 2 Statistik Pendidikan akan membahas tentang seputar statistik pendidikan. Di antara lain ada statistik deskriptif, statistik inferensial, contoh penerapan berbagai macam statistik, dan penyajian data dalam statistik. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan saya Muhammad Farhan Bismantaka Adi Pratama yang akan dibantu oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Siti Santika, yang kedua adalah Ayudhya Radriana, dan yang terakhir adalah Nur Asina Rizwan. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas mengenai statistik deskriptif. Menurut Pangestu Subagyo tahun 2003 menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistika mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai, statistika, pembuatan diagram atau gambar mengenai suatu hal dan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif antara lain pemusatan data, penyebaran data, kecenderungan suatu gugus data, dan ukuran letak. Selain itu, statistik deskriptif ini juga disebut dengan statistik deduktif. Nah, statistik deduktif ini adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu data statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Ini dikemukakan oleh Salasi dan Maidiyah pada tahun 2017. Nah, dapat kita simpulkan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data dan angka agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Selanjutnya saya Cindy Cantika Maharani akan menjelaskan tentang statistika inferensial. Statistika inferensial telah banyak diungkapkan oleh para ahli. Salah satunya adalah Sutomo. Beliau menjelaskan bahwa statistika inferensial adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data dan hasil analisisnya akan digunakan untuk populasi dari asal sampel itu diambil. Statistika inferensial ini juga bisa disebut statistika induktif, yang mana konsep utamanya adalah bekerja untuk menganalisis berdasarkan data sampel yang diambil, kemudian hasil analisisnya akan diputuskan apakah bisa disimpulkan pada suatu populasi ataukah tidak. Yang perlu kalian ketahui, statistika inferensial bisa dibagi menjadi dua macam, yakni statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Menurut Abdurrahman, statistika parametrik adalah statistika yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sementara itu, statistika non-parametrik berarti kebalikannya, yakni statistika yang tidak mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Baik, terima kasih. Saya Ayudhya Radriana Nur Anisha dengan NIM akhir 060 akan mempresentasikan mengenai penerapan statistika. Yang pertama, sensus penduduk di Indonesia. Sensus penduduk Indonesia dengan menggunakan statistik deskriptif, maka dapat memberikan informasi akurat dengan cara yang mudah dipahami. Statistik deskriptif memberikan cara merangkum apa yang ada dalam suatu populasi, seperti berapa banyak penduduk yang bekerja sebagai pedagang, guru, petani, dan buruh, berapa banyak pemeluk agama tertentu, berapa proporsi penduduk yang berpendidikan tinggi pada tingkat dasar, menengah, diploma, sarjana, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada menentukan pengajuan calon presiden. Ketika masa pengajuan calon presiden, dalam rangka menentukan apakah akan mengajukan calon presiden sendiri atau harus berkoalisi dengan partai lain, biasanya partai politik menggunakan statistik inferensial untuk dapat mengambil kesimpulan dari sampel ke populasi, sehingga informasi mengenai taksiran
tingkat elektabilitas pemimpinnya yang diperoleh dari sekelompok kecil calon pemilih bisa diketahui. Kemudian yang ketiga, menguji hipotesis penelitian. Alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Dalam hal ini, statistik yang digunakan antara lain korelasi, regresi, t-test, ANOVA, dan lain-lain. Dengan statistik, kita dapat mengambil kesimpulan yang tepat mengenai keadaan populasi dan sampel penelitian melalui data yang dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan. Kemudian yang keempat, menentukan jumlah sampel yang tepat. Penggunaan statistik dalam menentukan jumlah sampel penelitian dapat memberikan jumlah sampel yang representatif terhadap jumlah populasi sehingga jumlah sampel yang ditentukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Statistik membantu peneliti untuk menentukan berapa jumlah sampel yang tepat untuk dapat mewakili populasi penelitian. Kemudian yang terakhir, menguji validalitas dan reliabilitas. Nah, dalam hal ini statistik berfungsi sebagai alat untuk menguji validalitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji validalitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu, sehingga data yang dihasilkan oleh instrumen tersebut dapat dipercaya. Selain itu, statistik juga diperlukan untuk menentukan daya pembeda tes dan tingkat kesukaran tes. Terima kasih. Baik, saya Nur Aslina Rizwan dengan NIM akhir 086 akan menjelaskan tentang penyajian data. Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan guna mempermudah data-data yang telah dikumpulkan. Setelah memperoleh data, biasanya data-data yang diperoleh tersebut dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tabel dan diagram. Penyajian data dalam bentuk tabel sudah umum ditemukan bahkan dalam lingkungan sekolah sekalipun, di mana berbentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Sedangkan penyajian data dalam bentuk diagram sering dijumpai, terutama dalam bidang perbankan atau ekonomi. Hal ini bersangkutan dengan kurs mata uang, yang mana diagram mempermudah dalam mengamati peningkatan maupun penurunan kurs mata uang yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Dalam melakukan penyajian data, tepat dan terukur ini memerlukan data-data yang akurat. Agar bisa mendapatkan data yang akurat dan terpercaya, maka diperlukan adanya pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini, ada beberapa yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Di antaranya adalah wawancara, observasi, dan kuesioner. Biasanya data-data yang diperoleh tersebut dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tabel dan bentuk diagram. Selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara membuat diagram batang. Nah, untuk membuat diagram batang, kamu harus cari tahu dulu nih, banyaknya siswa pada masing-masing tinggi badan. Tetapi data yang diperoleh ternyata masih belum urut atau acak, sehingga agak sulit untuk dihitung. Oleh karena itu, kamu harus mengurutkannya terlebih dahulu dari data yang paling kecil, supaya nantinya lebih mudah untuk disusun dalam bentuk tabel. Setelah itu, buatlah sumbu datar dan tegak yang saling berhubungan. Sumbu datar menyatakan kategori dan sumbu tegak menyatakan banyak data atau frekuensi dari masing-masing kategori. Kemudian, gambar setiap data satu per satu secara berurutan sehingga diperoleh gambar seperti berikut. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat diagram batang. Dari diagram batang ini, kita bisa lebih mudah memperoleh beberapa informasi.
Seperti tinggi badan terpendek siswa kelas 7A adalah 135 cm. Tinggi badan tertinggi siswa kelas 7A adalah 139 cm. Dan kebanyakan siswa kelas 7A memiliki tinggi badan rata-rata 137 cm. Sekian presentasi dalam video ini. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 2 memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, tak ada gading yang tak retak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.